Selamat datang di Little Light Stories. Cerita pendek, penuh cahaya, rahasia kain batik keramat. Angin sore berhembus pelan di halaman belakang Balai Desa Sukamaju. Di sana, kain batik tua dipajang di atas meja kayu panjang, terbentang lebar. Warnanya telah memudar, namun pola-pola rumitnya masih tampak jelas. Motif awan, ombak, bunga teratai, dan satu simbol aneh berbentuk lingkaran dalam segitiga. Ini kain batik yang dulu dipakai Mbah Ratri, penenun terakhir dari Desa Sukamaju, kata Pak Hadi sambil menunjuk bagian tengah kain. Dulu ia menyimpan pesan rahasia dalam tenunannya, tapi belum pernah ada yang berhasil membacanya. Rara mengelus permukaan kain dengan lembut. Kenapa disebut kain keramat, Pak? Pak Hadi tersenyum. Karena katanya hanya mereka yang memiliki ketulusan hati dan rasa hormat pada leluhur yang bisa melihat pesan tersembunyi dalam motifnya. Mira mengatur fokus kameranya. Kalau begitu, kita harus mulai dari mana? Danu mengeluarkan kaca pembesar. Motifnya seperti teka-teki. Pola segitiga dalam lingkaran ini sepertinya bukan sekadar hiasan. Mereka semua duduk mengelilingi kain. Lala menatapnya dalam diam, sesekali mengangguk pelan. Aku pernah lihat pola ini di dinding rumah tua dekat kebun belakang. Bimo mengangkat alis. Rumah kosong yang penuh sarang laba-laba itu? Yang itu, jawab Lala pelan. Tak lama, mereka berjalan ke rumah tua yang dimaksud. Di dalamnya, suasana sepi menyambut. Namun, di salah satu dinding ruang tengah, benar saja ada lukisan pudar yang menampilkan motif serupa dengan yang ada di kain batik. Danu mencocokkan gambar itu dengan pola di kain. Kalau digabung, ini membentuk arah, seperti kompas. Mereka mencetak ulang pola itu ke kertas dan membandingkan dengan peta desa. Arah yang ditunjukkan kompas batik mengarah ke sebuah gua kecil di balik bukit kapur. Perjalanan ke gua tidak mudah. Mereka harus melewati jalan licin, akar-akar yang menyembul dari tanah, dan menyeberangi sungai kecil. Tapi mereka terus berjalan. Saat tiba di gua, mulutnya sempit dan hanya bisa dimasuki satu persatu. Di dalamnya, dinding gua penuh coretan mirip motif batik. Ini batik batu, ujar Mira terpukau. Di tengah gua, mereka menemukan peti kecil tertutup kain batik serupa, namun lebih bersih warnanya. Saat dibuka, isinya bukan emas atau benda pusaka, melainkan alat tenun mini dan selembar surat tua. Rara membacakan surat itu. Jika kau membaca ini, berarti kau telah menenun niatmu sendiri untuk memahami, bukan memiliki. Kain ini bukan untuk kekuasaan, tapi untuk meneruskan cerita. Dengan benang, warna, dan harapan. Pak Hadi menatap mereka satu persatu. Mbah Ratri percaya bahwa cerita harus diwariskan, bukan hanya lewat kata, tapi lewat karya. Batik adalah doanya untuk desa ini agar tetap utuh. Lala memeluk kain batik itu dengan hati-hati. Jadi, kita harus menjaganya dan meneruskannya. Rara tersenyum. Dan bukan cuma disimpan di lemari, tapi dihidupkan lewat tindakan kita. Sebelum meninggalkan gua, mereka melihat di bagian dalam peti ada coretan terakhir. Pola baru batik yang belum pernah dipakai. Mereka membawa pola itu pulang, siap menenunnya kembali untuk masa depan. Kesimpulan moral, dalam episode ini, Rara dan teman-temannya menyadari bahwa warisan budaya bukan sekadar benda tua, tetapi sarana untuk meneruskan nilai dan doa dari para pendahulu. Kain batik keramat mengajarkan mereka tentang ketekunan, makna tersembunyi, dan bahwa cerita bisa dijahit bukan hanya dengan kata, tapi juga dengan warna, tangan, dan niat yang baik. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya, agar lebih semangat membuat cerita-cerita yang lebih menarik.